Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada beliau Ibu Naria selaku Ibu Kepala Sekolah PAUD Akademi Desa Lamuk, yang kami hormati kepada rekan-rekan guru dari TK Al-Madani Lamuk dan rekan-rekan guru dari PAUD Akademi Lamuk. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah melimpahkan taufik, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga pada acara siang hari ini kita bisa berkumpul bersama tanpa ada halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk saya, tugas saya pada kegiatan guru penggerak angkatan 11, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di TK Al-Madani Lamuk. Baik ibu-ibu sekalian yang saya hormati, untuk sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, saya mohon kepada ibu-ibu sekalian untuk mewakili dalam kegiatan berdoa. Kami berikan kepada beliau Bu Naria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman kita berdoa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bunda Rosi. Untuk selanjutnya, nah, yuk senyum selama 30 detik. Karena kegiatan kita kali ini akan memaparkan tentang budaya positif, maka kita senyum. Senyum itu termasuk budaya positif. Nah, marilah kita berdiri dulu ibu-ibu. Berdiri, kita berhadapan dua-dua, saling berhadapan. Kita akan melihat teman kita, bagaimana teman kita senyum, dan kita melihat, saya dilihat apa wajahnya ibu? Nggih, mulute apa senyum betul. Mari kita selama 30 detik untuk senyum, saling melihat teman kita. 30 detik ya, saya itu. Ya, terima kasih ibu-ibu, silakan duduk kembali. Ya, senyum ya bu. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kita membudayakan senyum itu di setiap kegiatan kita. Untuk sebelum kita mulai kegiatan, saya akan memberikan ice breaking. Tertawa ya bu. Kalau tertawa gimana bu? Siap? Siap. Kita mengeluarkan suara kita dengan terbuka. Terbuka, ampun dibuka ben suarane kompak. Siap? Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tak berbunyi. Iya, terima kasih, ternyata fokus semua. Nah, untuk
Boleh Bu? Boleh. Kita menghargai pendapat siapapun yang berpendapat. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Oke Bu? Oke, kita mendengarkan nanti inti kegiatan kita seperti apa. Untuk yang ketiga, mungkin dari teman-teman akan memberikan kesepakatan apa dalam acara kita kali ini. Dari Bu Husna? Tidak boleh ngobrol sendiri. Ya, tidak boleh ngobrol sendiri. Tidak boleh mengobrol sendiri. Terus yang lain ada pendapat lagi? Saling menghargai. Apalagi? Mematikan HP. Oke. HP-nya boleh dimatikan dulu selama kegiatan kita. Ada lagi? Boleh makan dan minum. Terima kasih, makan dan minum sudah saya sediakan. Boleh sambil makan dan minum. Ya, itulah kesepakatan kita pada forum kita kali ini. Yang pertama, menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, tidak boleh ngobrol saat kegiatan. Yang keempat, boleh makan dan minum. Yang kelima, HP untuk dimatikan. Terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Mungkin dari ibu-ibu sekalian pernah mendengar budaya positif, Bu? Tanggapannya apa? Ketika kita mendengar kata-kata positif, budaya positif itu seperti apa? Positive thinking, Bunda Naria, boleh? Positive thinking, contohnya Bu Santi mungkin akan berpendapat tentang budaya positif itu seperti apa di lingkungan sekolah, terutama di anak usia dini. Menurut saya budaya positif itu ya budaya anak-anak sing ya semua warga sekolah budaya yang baik-baik itu. Intinya positif berarti kan tidak negatif, berarti yang baik-baik seperti datang tepat waktu, memasukkan sesuatu ke dalam rak, jangan lupa 5S itu senyum, sapa, salam, sopan santun, dan lain sebagainya yang positif-positif. Terima kasih Bu Santi. Kita kasih wow dulu. Kasih wow. Gimana Bu Santi? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, keren. Nah, apakah budaya positif itu penting buat kegiatan anak-anak terutama kita mengajar di anak usia dini, Bu? Apakah penting? Ya, penting. Ternyata budaya positif itu sangat penting untuk kita terapkan di sekolah kita, terutama kita yang mengampu di usia anak dini. Karena di usia anak dini itu hal-hal yang positif untuk kebiasaan itu sangatlah bermanfaat untuk nanti ketika anak-anak sudah mulai dewasa. Nah, karena dengan kita memahami budaya positif ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, yaitu motivasi dari dalam diri anak, khususnya ketika anak-anak sudah membiasakan budaya positif itu tanpa ada unsur dari luar. Nah, bukan hanya kita saja yang harus tahu tentang budaya positif ini, tetapi kita juga harus menyebarkan kepada seluruh warga sekolah. Jadi, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ibu-ibu guru hebat, ternyata dalam memahami budaya positif itu tidak hanya kita saja, tetapi kita yang sudah mengetahui seperti apa budaya positif yang harus kita tanamkan kepada anak usia dini. Kita harus bisa menyebarkan, menularkan ilmu-ilmunya kepada seluruh warga sekolah. Ada anak-anak, ada
ibu wali murid dan lain sebagainya, supaya menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang memiliki budi pekerti yang luhur, berakhlak mulia sesuai dengan profil Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di situ kita juga telah meyakini dan bercita-cita bahwa anak-anak kita nantinya akan menjadi anak-anak yang seperti apa. Tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita seorang guru yang baik. Ibu-ibu termasuk guru yang baik, Bu? Ya, alhamdulillah. Ternyata guru yang baik itu adalah guru yang berhak mengajar itu adalah guru yang selalu ingin belajar, mencari ilmu. Jadi tidak hanya apa adanya dalam membersamai anak-anak, tetapi guru yang berhak mengajar itu guru yang mau belajar. Nah, di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti. Nah, budaya positif ini ada 8 konsep yang kita pelajari pada modul 1.4. Yang pertama, konsep inti budaya positif, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebijakan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, itu konsep-konsep inti yang akan kita pelajari pada budaya positif kita kali ini. Nah, ibu-ibu hebat, pembelajaran paradigma itu seperti apa? Ternyata paradigma baru, ibu. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran paradigma baru ini, mungkin dari ibu-ibu pernah mendengar kata-kata pembelajaran berpusat pada anak, pembelajaran berpusat pada guru. Mau nanti mendengar, Bu? Sudah, ya. Nah, ternyata pemahaman itu juga keliru tentang pembelajaran berpusat pada guru, pembelajaran berpusat pada anak. Mungkin ada yang akan memberikan pendapat seperti apa pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada anak. Silakan, Bunda. Ya, mungkin kan ada dua jenis pembelajaran yang berpusat pada anak dan juga pembelajaran yang berpusat pada guru. Kalau menurut saya pembelajaran yang berpusat pada anak itu kaitannya dengan high order thinking school, yaitu di mana kita dalam memberikan pembelajaran kepada anak sesuai dengan yang diinginkan oleh anak. Sedangkan pembelajaran yang berpusat kepada guru yaitu pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak yaitu sesuai dengan keinginan gurunya, suka-suka gurunya, semaunya gurunya. Tidak memperhatikan anak-anak itu kira-kira mampu tidak dengan pembelajaran yang akan diberikan oleh gurunya. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Dikasih apa teman-teman? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, ternyata sudah benar kita pada saat ini metode pembelajaran yang kita berikan terhadap anak-anak kita yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang mana kita sebagai guru kita harus mengetahui bakat dan minat anak itu sendiri. Ya, itu namanya pembelajaran yang berpusat pada anak. Kalau kita hanya memberikan pembelajaran satu arah, misalnya kita sebagai guru hanya ceramah
saja itu kan pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, di situ ternyata kita sebagai guru tidak akan memahami apa kebutuhan anak itu sendiri. Ya, jadi anak-anak hanya mendengarkan guru saja. Begitu ya, Bu? Nah, dalam prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid akan belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu yang saya hormati, ternyata ada 6 aspek profil pelajar Pancasila. Apa saja? Yang pertama, profil pelajar Pancasila aspek yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu aspek dari profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman. Tentunya anak-anak kita dalam kegiatan sehari-hari sudah kita kebiasaan untuk menanamkan iman terhadap anak-anak, yaitu anak-anak sudah mengetahui siapa penciptanya, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan alam semesta. Nah, belajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran dan menerapkan agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kegiatan kita, ada kegiatan sholat, Ibu, kegiatan sholat, kebiasaan wudhu, kebiasaan berdoa dan sesudah kegiatan. Yang kedua, berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini pelajar yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berintegrasi terhadap budaya lain. Jadi berkebinekaan global ini erat hubungannya dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mandiri. Jadi anak-anak kita, pelajar kita yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Nah, mandiri di sini ini akan mengembangkan tentang disiplin positif yang akan dari dalam motivasi yang ada dalam diri anak tersebut. Yang keempat, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif menerapkan informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Yang kelima yaitu bergotong royong. Di sini bergotong royong, anak-anak itu melakukan kolaborasi, bekerja sama antara anak dengan anak yang lain, anak-anak dengan ibu guru. Nah, di sini anak-anak memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela tanpa paksaan dari luar. Yang terakhir yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang apa? Ya, yang orisinil, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Itulah 6 aspek dari profil pelajar Pancasila. Gimana Ibu-ibu? Masih semangat? Masih. Semangat lagi? Semangat. Nah, ini tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi tadi ada sudah paradigma baru. Di sini ada miskonsepsi. Ternyata teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid itu ternyata tidak benar. Jadi ketika kita mengontrol muridnya, ketika murid kita, anak-anak kita melakukan kesalahan seperti misalnya ketika kita melihat anak-anak kita membuang sampah sembarangan. Nah, di sini guru sebagai mengontrol muridnya bahwa membuang sampah itu harus di tempat sampah. Selanjutnya anak-anak itu akan termotivasi hanya dengan kontrolan guru saja. Jadi anak-anak akan membuang sampah di tempat sampahnya ketika ada ibu guru. Ketika nanti tidak ada ibu guru, anak-anak itu akan membuang sampah sembarangan lagi. Nah, itu ternyata teori kontrol ini tidak benar. Karena anak-anak akan termotivasi dengan kontrolan guru, tidak termotivasi dalam diri anak. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Seperti kita memberikan apa Bu? Agar anak-anak semangat,
agar anak-anak mau mengerjakan, agar anak-anak mau berangkat sekolah dengan jadwal yang tertib, biasanya kita menguatkan seperti apa? Memberikan reward, memberikan hadiah, memberikan bintang dan lain sebagainya. Ternyata itu juga tidak akan mempengaruhi motivasi dalam diri anak. Yang ketika ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ternyata ini juga hanya ilusi, tidak dibenarkan. Nah, ketika kita membuat anak-anak kita merasa bersalah, seperti ketika anak-anak kita, apa Bu misalnya yang ibu-ibu hadapi terhadap anak kita, ada ibu-ibu yang membuat anak-anak kita merasa bersalah, pernah ibu-ibu? Pernah, gitu. Kerap gitu, sering. Nah itu tidak. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ilusi ya Bu. Dalam kenyataannya kita tidak boleh memaksa kehendak terhadap anak didik kita. Mungkin dari ibu ada yang mau berpendapat tentang miskonsepsi teori kontrol? Tidak, cukup ya Bu? Cukup. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, ini Bu, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, paradigma stimulus respon yang pertama, realita kebutuhan kita sama. Betul Bu? Salah ya. Ternyata teori kontrol yang benar itu realita, menuju teori kontrol realita kebutuhan kita berbeda. Walaupun kita dalam posisi yang sama, dalam tempat yang sama, tetapi kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu stimulus responnya ibu-ibu. Nah, teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya Bu. Jadi ketika kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, ketika pandangan kita bahwa kita setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, itu juga kita ternyata sudah menerapkan bahwa gambaran kita tentang melihat sesuatu itu akan berbeda. Kita mencoba stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nggih Bu? Niku akan sulit sekali nggih Bu. Kan akan wong liya dan pada karo dewe. Nah, di sini teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus memahami setiap orang itu berbeda, tidak sama dengan keinginan kita. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus responnya bahwa ketika kita melihat anak-anak kita melakukan kesalahan, itu langsung bisa salah. Ibu melakukan pelanggaran langsung dicap salah. Ternyata teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ketika kita melakukan kegiatan, ketika anak-anak kita harus membawa bekal makan, nah di situ ada anak yang dalam pembelajaran kita tidak boleh sambil makan ya Bu. Nah di situ ada anak yang melanggar, jajan terus, keluar kelas terus untuk mencari makanan. Nah di situ ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung mencap anak itu salah, tapi di sini kita harus memiliki tujuan. Kita harus melakukan dialog, komunikasi terhadap anak itu. Kenapa anak itu pagi-pagi sudah langsung ingin jajan, sudah ingin makan. Nah, ternyata di situ nanti anak akan berbicara bahwa ternyata tadi di rumah tidak makan. Nah, di sini bahwa suatu kesalahan itu memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Gitu, itu stimulus respon bahwa saya itu harus bisa dikontrol orang lain, itu ternyata tidak. Nah, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Nah, ternyata
diri kita sendiri yang harus bisa mengontrol apakah kita bisa melakukan budaya positif dari dalam diri, kita bisa berangkat sekolah dengan tepat waktu. Itu hanya kita sendiri yang bisa mengontrol, tidak bisa orang lain yang harus mengontrol. Karena ketika orang lain yang harus mengontrol kita melakukannya, itu motivasi seperti itu adalah motivasi yang dari luar, itu tidak akan abadi. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sudah ya tadi ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pernah mengalami Bu? Ketika anak-anak tidak mau mengerjakan kegiatan yang telah kita rencanakan, biasanya apa Bu? Dipaksa ya Bu? Dipaksa mboten? Dipaksa karena bujukan itu sudah tidak mempan, maka akhirnya terjadi pemaksaan. Itu tidak baik. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita berkolaborasi dengan anak didik kita. Kenapa kamu tidak mau mengerjakan kegiatan? Kenapa kamu melakukan hal-hal yang dilanggar? Itu kita harus bekerja sama, berkomunikasi terhadap anak-anak kita. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Menang kalah. Seorang guru terhadap anaknya yang melakukan kesalahan, guru menang karena kamu salah ya kamu harus salah, harus dihukum. Nah, untuk teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Kita sebagai guru menghadirkan anak yang melakukan kesalahan, menang. Guru terhadap anak juga yang melakukan kesalahan menang. Dia tidak merasa gagal, gitu. Nah, itu seseorang berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan apa Bu? Teori kontrol. Selanjutnya, nah ini yang kedua ya Bu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada perkataan dari beliau Bapak Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara. Nah, tentang disiplin positif dari ibu-ibu, ada mungkin berpendapat seperti apakah disiplin menurut ibu-ibu? Bebas, mungkin harus apa, ada peraturan, ada. Bunda Nadia, seperti apa disiplin? Iya. Berangkat sekolah disiplin ya. Berangkat sekolah diantar ibu, terus masuknya pakai lepas apa itu, sepatu sendiri, lepas apa, taruh berak tas, taruh berak, terus belajar berdoa bersama, terus disiplinnya udah bisa itu nata kursi sendiri gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Ya, dikasih apa teman? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Tepuk tangan semuanya. Ini dari teman-teman Tiara dari Lampung. Tentang makna disiplin itu sendiri seperti apa? Karena pendapat kita akan berbeda-beda dengan yang lain. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya disiplin itu menjalankan segala sesuatunya sesuai dengan peraturan. Kalau kita mau menjalankan segala sesuatunya sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati, berarti kita disebut sudah disiplin. Seperti itu. Terima kasih Bu Tuti. Sama. Tepuk tangan lagi. Jadi dengan
ya Bu. Nah, makna disiplin di sini. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, terhadap nilai-nilai yang diyakini. Nah, nilai-nilai itu kita meyakininya ketika kita melakukannya itu kita harus mempertanggungjawabkan. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Di sini akan terjadi motivasi intrinsik dalam diri kita ketika anak-anak melakukan kedisiplinan itu tanpa ada imbalan, tanpa ada penghargaan ataupun ada hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ibu-ibu tahu seperti apa nilai-nilai kebajikan? Yuk, kita mungkin nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri, yang ada dalam lingkungan kita. Seperti apa contohnya menurut Ibu guru penggerak dari Ibu Santi? Nilai-nilai kebajikan menurut Ibu Santi seperti apa? Nilai-nilai kebajikan menurut saya yang pertama adalah mandiri, kemudian berpikir positif, dan lain-lain. Terima kasih Bu Santi. Seperti apa Ibu? Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ada di sekitar kita. Contohnya lagi Bunda Juwati. Kalau menurut saya nilai-nilai kebajikan ya, yaitu salah satunya contoh misalnya kita harus adil sama teman maupun sama siapapun, itu juga termasuk kebajikan. Nah seperti itu. Ada yang lain? Bunda Hasanah? Bebas, nggak apa-apa, banyak kok. Kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan. Tadi dari Bu Santi ada kedisiplinan, ada mandiri, dari Bu Juwati juga ada keadilan, adil. Saling menyayangi, Saling menghargai, ya. Suka berbagi makan, dermawan, ya Bu. Berbagi makan dan suka menolong pada teman-temannya sendiri ketika kesusahan. Menolong juga itu nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Bunda Santi, Bunda Juwati, Bunda Hasanah dan Bunda Rosi yang telah memberikan tentang seperti apa nilai-nilai kebajikan kita. Dikasih apa teman-teman? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Ya, tepuk tangan semuanya. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini ada contohnya seperti pada organisasi seperti itu, profil pelajar Pancasila. Nah, di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan yang tinggi seperti beriman, bertakwa, mandiri, berakhlak mulia, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, bergotong royong dan kreatif. Di sini juga ada organisasi PYP. Apa itu? Pre-Marriage Years Program. Inggrisnya. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang tertanam pada
institusi ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Di sini juga ada keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itulah semua nilai-nilai kebajikan yang ada pada institusi atau organisasi. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu kebutuhan ya Bu. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu tindakan yang kita lakukan untuk memiliki tujuan. Apa saja ibu-ibu? 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan penguasaan. Nah, untuk kebutuhan bertahan hidup itu contohnya seperti apa? Ada yang mau memberikan pendapat lagi? Apa Bu? Bertahan hidup, mencari nafkah, sandang pangan papan. Apa lagi Bu? Ada kesehatan, rumah, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan. Itu kebutuhan bertahan hidup. Ketika seseorang itu melakukan tindakan yang salah, itu orang itu ternyata ada kebutuhan yang tidak dipenuhi. Oke. Nah, seperti tadi kita contohkan, ketika anak-anak sedang belajar, anak-anak itu keluar cari makan, jajan sambil belajar, ternyata anak-anak itu kebutuhan makanan tidak terpenuhi, dari rumah sudah tidak makan. Nah, itu ternyata kebutuhan manusia itu juga harus dipenuhi agar tidak terjadi melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, contohnya seperti apa Bu? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, di dalam kelompok itu, ketika kita memberikan pembelajaran berkelompok terhadap anak-anak, nah di situ ketika kita melihat ada satu anak di dalam kelompoknya tidak mau mengerjakan tugas dan anak itu diam saja. Nah, ketika kita dekati, ternyata anak itu sedang tidak baik-baik terhadap salah satu kelompoknya itu. Caranya ya apa Bu? Tukaran. Kadang bawaan dari rumah sudah tidak nyaman, sudah tidak baik-baik, ternyata ketika di sekolah di dalam kelompoknya dibawa dan anak itu tidak mau mengerjakan tugas. Nah, itu termasuk kebutuhan rasa diterima itu tidak terpenuhi. Yang ketiga, penguasaan harga diri. Bu, contohnya keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, biasanya ibu-ibu mantul-mantul, siapa yang hari ini mau memimpin doa? Maco kabeh, ibu, bukan maco. Siapa yang mau nyanyi di depan? Saya. Di situ ternyata ada
kebutuhan penguasaan, karena anak-anak itu ingin menjadi pemimpin, rebutan semua gitu. Nah, terus yang keempat, kebutuhan kebebasan. Contohnya Bu, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, itu kebebasan. Jadi anak-anak itu tidak boleh dipaksa. Seperti tadi ilusi yang apa Bu? Ilusi yang miskonsepsi itu bahwa orang dewasa itu boleh memaksa, begitu ya Bu? Ternyata itu tidak. Kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu tentang kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ibu, ternyata anak-anak juga butuh kebutuhan kesenangan, yaitu anak-anak itu harus belajarnya sambil bermain, bukan sepaneng ibu, tertawa, membuat kegiatan apa Bu untuk kesenangan anak biasanya Bu? Ada contohnya mungkin dengan kegiatan apa anak-anak bisa terlihat senang dan bahagia? Membuat itu anggota badan. Membuat anggota badan. Seperti apa Bu? Jari, Apa Bu? jari tangan, kaki, sama itu kepala. Ternyata dengan kegiatan membuat tangan, mungkin dengan menjepit tangan, nanti tangannya bisa dibuat bunga, itu anak-anak juga akan senang Bu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semua. Oke, selanjutnya ini tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yaitu ada motivasi perilaku manusia. Mari Bu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Tanya dalam hati, dijawab sendiri. Ibu, yang pertama, bagaimana kita berperilaku? Bagaimana Bu? Sudah ada jawaban dalam diri kita? Kita berperilaku bagaimana? Apakah kita berperilaku agar bisa dilihat orang lain? Apakah kita berperilaku karena sedang dinilai oleh ibu kepala sekolah? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Mengapa Bu? Mengapa kita melakukan ke sekolah menggunakan seragam dengan benar? Mengapa kita apa Bu? Biar tertib, itu jawaban dari Bunda Naria. Selanjutnya, mengapa kita melakukan berangkat sekolah pagi-pagi sebelum jam 7:30, sebelum jam masuk anak-anak? Mengapa Bu? Mengatur kedisiplinan. Itu yang ada pada diri kita. Bukan karena akan dicatat sama ibu kepala. Bukan. Terima kasih. Apa Bu? Potong honor. Kita berangkat pagi-pagi sekali sebelum jam masuk anak-anak karena khawatir honornya dipotong. Itu motivasi yang seperti itu apakah baik untuk diri kita? Honornya 4 bulan sekali. Terus, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Tidak, dari dalam diri sendiri. Apa mentalan ibu-ibu wali, ibu gurunya sudah datang, sudah menyambut anak-anak mini tidak ya? Iya sip, karena itu adalah suatu tanggung jawab. Terima kasih. Ya, ternyata itu adalah suatu tanggung jawab. Nah, karena kita sudah memiliki nilai kebajikan berupa tanggung jawab itu, maka kita dalam melakukan hal yang kita lakukan itu tidak dari dorongan luar, dari dalam diri kita sendiri. Atau karena menginginkan sesuatu Bu? Tidak.
biar dipuji, biar dicap paling segep. Kata Bu? Tidak. Iya, ternyata keikhlasan dari hati sendiri. Tepuk tangan meningkat lagi. Yeay. Nah, kenapa ada pertanyaan lagi Bu? Ini pertanyaan untuk merefleksikan diri kita. Saya berangkat pagi karena disiplinan dan tanggung jawab. Saya rajin mengajar Bu, karena Bu? Karena itu tugas saya. Tidak karena nanti akan mendapatkan honor. Iya, ternyata itu juga membuat kita termotivasi. Yang ketiga, membuat perencanaan pembelajaran. Karena apa Bu? Kita membuat modul ajar. Men ora bingung agar tidak gugup menghadapi anak-anak ketika pagi hari. Supaya kegiatan lebih terstruktur. Apalagi Bu? Ya, kita membuat modul ajar sebelum kegiatan anak-anak itu karena kita sudah merancang kegiatan yang berpusat pada anak. Tidak ketika kita berangkat sekolah anak-anak sudah datang baru kita mengerjakan rangkaian kegiatan itu, nantinya akan membuat kegiatan pada hari ini itu akan tidak terstruktur, akan merat-marit, tidak karuan, tujuannya tidak jelas. Saya berpakaian rapi Bu. Saya berpakaian rapi karena biar cantik, biar indah dipandang. Iya. Ya, sebagai bagus untuk role model anak-anak, karena anak-anak itu imitasi Ibu, meniru, mencontoh. Ketika Bu guru nganggo kacamata Bu, anak-anak pengen nganggo kacamata kados Bunda Maria. Ketika anak-anak nganggo jilbab tingine dimacungna, nggih gurine tiru Bu guru. Nah itu kita, karena kita sebagai seorang guru, kita sebagai apa Bu Ustaz tadi? Modelnya anak-anak. Role modelnya anak-anak, suri tauladan yang baik buat anak-anak kita. Saya tertib berlalu lintas nih Ibu. Karena apa Bu? Ben orang kecetuk, ben orang ditilang Pak polisi. Nah itu juga itu termasuk kita ketika kita melakukan ketertiban, kedisiplinan. Apakah itu kita karena dorongan dari luar atau dorongan dari dalam diri. Kalau kita melakukan kedisiplinan dari luar, misalnya ben ora ketilang, ben apa? Ben dipandang cantik, ben helm bobo. Itu disiplin yang seperti itu tidak akan abadi, tidak akan nah, harusnya seperti apa? Harusnya kita meyakini ketika kita melakukan helm agar apa Bu? Iya, yang seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi Bu? Sebelum kita melanjutkan ke yang selanjutnya. Ini baru konsep yang ketiga, masih ada berapa tadi? 8 ya? Lanjut, siap. Nah, motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan ora hukum. Itu motivasi perilaku manusia. Kita berangkat sekolah, tepat waktu dan tidak mendapat hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain dan kita dinilai dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti tadi Ibu Rosi mempercayai nilai-nilai bertanggung jawab. Nah, kalau kita melakukannya dari kedua ini agar menghindari ketidaknyamanan hukuman, agar mendapatkan penghargaan, ini motivasi yang seperti ini hanya akan tumbuh
tidak dari dalam. Nah, ketika kita melakukan motivasi menjadi orang yang kita inginkan karena kita sudah meyakini nilai-nilai kebajikan itu sendiri, maka motivasi disiplin yang baik itu akan tumbuh pada motivasi intrinsik. Begitu juga dengan anak didik kita. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari motivasi eksternal. Sehingga kita sebagai guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal, motivasi yang ada pada diri anak agar dapat memunculkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita sebagai guru sebaiknya menghindari apa, Bu? Hukuman. Menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Karena ketika anak-anak melakukan kedisiplinan dan kita sebagai guru sering sekali memberikan penghargaan, itu tidak akan lama. Kedisiplinan itu tidak tumbuh dari dalam diri anak. Nah, ini apalagi, Bu? Hukuman. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Yang pertama hukuman. Seperti apa sih hukuman itu? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Ketika anak datang ke sekolah, karena di sekolah sudah aturannya harus menggunakan sepatu hitam, tiba-tiba ada anak didik kita tidak memakai sepatu hitam. Nah, di situ tindakan yang seperti itu guru langsung menghukum anak secara tiba-tiba dan anak pun tidak akan tahu hukuman apa yang akan diberikan. Bersifat satu arah karena yang memutusi hukuman itu guru. Anak tidak diajak berkolaborasi. Berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, biasanya hukuman itu berupa fisik, bisa menyakiti untuk apa? Lari lapangan, push up dan lain sebagainya. Atau psikis, di situ juga kita sebagai guru kadang kata-kata kita akan menyakiti hati anak. Terus ada konsekuensi. Yang pertama, konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Di sini disepakati antara guru dan murid. Tetapi murid pun dibuat tidaknya sifat guru selalu memonitor murid, karena ketika kita sudah mengkonsekuensi aturan, maka di situ anak akan tahu konsekuensinya apa. Dan di situ juga murid akan merasa tidak nyaman. Yang terakhir ada restitusi. Nah, di situ proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, proses ini ketika anak melakukan kesalahan, maka di sini guru dan murid akan berkolaborasi, bekerja sama untuk mencari solusi yang terbaik. Seperti apa? Ketika kita melakukan kesalahan, melanggar aturan sekolah, nah di situ guru dan anak berkolaborasi bagaimana kita akan mencari solusi agar kesalahan itu tidak terulang. Berarti yang paling baik yang mana, Bu? Hukuman, konsekuensi, restitusi. Karena konsekuensi itu murid pun ternyata tidak nyaman. Hukuman atau konsekuensi? Dijawab ya, Bu, bareng-bareng seru-serunan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Menyakitkan tidak, Bu? Menyakitkan. Itu adalah hukum. Tidak nyaman bagi anak-anak kita. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru ada di posisi mana, Bu? Yang pertama, penghukum. Posisi kita sebagai ini, Bu? Tidak. Alhamdulillah kita sebagai guru PAUD, guru TK usia dini, kita tidak pernah menghukum anak. Karena menghukum anak itu akan menyakitkan anak, apalagi anak-anak kita masih usia ini. Yang kedua, membuat merasa bersalah, bukan? Wah, tepuk tangan rekor. Kita banyak sekali membuat merasa bersalah terhadap anak. Ketika anak datang terlambat, kamu terlambat lagi ya. Aduh, gimana ini? Anak-anak itu akan merasa bersalah. Posisi kita sebagai teman, kadang-kadang kita sebagai teman kita lebih akrab bicaranya terhadap anak. Pemantau, Bu. Nah, sebagai pemantau itu juga ini masuk ke konsekuensi ya, Bu. Terus yang terakhir manajer, Bu. Guru kapan? Kita lihat. Beres. Ini, Bu. Nah, tentang motivasi apa? Tentang hukuman, ada hukuman apa? Membuat orang merasa bersalah, teman, manajer, pemantau. Ini posisi kita sebagai guru. Nah, sebelumnya agar kita paham, kita melihat video dulu tentang posisi penghukum. Coba dilihat, Bu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Pos. Nah, ini posisi penghukum. Kita apa? Ada posisi penghukum. Ibu-ibu bisa dilihat tadi ya, Bu. Bahasanya seperti apa, Bu? Bahasanya kasar, menunjuk-nunjuk. Nah, itu posisi menghukum seperti itu. Apakah nyaman terhadap anak-anak kita? Itu. Dampaknya apa, Bu? Kalau kita sebagai guru pada posisi menghukum, dampaknya pasti trauma, apalagi mental anak, minder, kurang percaya diri. Kalau posisi kita sebagai penghukum, kasihan buatan, Bu. Kasihan sekali. Itu dampaknya. Dan anak-anak pun akan selalu mengulanginya lagi, Bu, ketika kita posisi kita sebagai penghukum. Karena ketika anak-anak juga dibentak, disalahkan, itu motivasi itu tidak akan tumbuh pada diri anak. Nah, yang pertama kan posisi penghukum, yang kedua posisi membuat merasa bersalah.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, ini posisi membuat merasa bersalah. Kata-katanya apakah sama dengan posisi penghukum, Bu? Tidak. Di sini dalam dialognya itu gurunya memelas, gitu. Jadi anak itu akan merasa sekali bersalah. Nah, dampak dari proses ini anak itu akan merasa gagal dan tidak kasihan banget, Bu. Kasihan. Terus yang ketiga, posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini posisi kita guru sebagai teman itu percakapannya kita akrab dengan anak. Nah, di sini anak-anak itu tidak akan termotivasi dalam diri, tetapi anak-anak itu akan tergantung terus sama gurunya, sama yang lain. Terus yang keempat ada posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ini pada posisi monitor di sini ternyata ada konsekuensinya. Nah, ini membuat anak-anak itu tidak nyaman. Itu untuk yang terakhir posisi manajer. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini posisi mana aja kita sebagai guru berkolaborasi dengan teman untuk mencari solusinya ketika kita melakukan kesalahan. Itulah posisi kita sebagai guru. Yang selanjutnya itu ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh anggota kelas yang bertujuan untuk membangun budaya positif dan disiplin di lingkungan sekolah. Jadi di kelas itu kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu anggota kelas itu yang akan apa Bu? Menyepakati keyakinan kelas. Meyakini seperti apa keyakinan kelas yang akan kita tanamkan pada kelas itu. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang mau berpendapat? Mengapa keyakinan kelas Bu? Tidak peraturan kelas sajalah. Menurut saya kalau keyakinan kelas itu lebih ke kesepakatan. Jadi kalau kesepakatan kan semua berhak berpendapat dan bermusyawarah apa yang harus kita terapkan di keyakinan kelas kita. Kemudian kenapa bukan peraturan kelas? Karena jika peraturan kelas itu berarti hanya seorang guru yang membuat saja dan memaksakan anak untuk mematuhi peraturan tersebut. Terima kasih. Ya, betul sekali Bu Husna. Dikasih apa hari ini? Tadi belum sudah dikasih W, ganti dong. Dikasih apa Bu? Tepuk hebat. Tepuk hebat. Karena bukan peraturan kelas. Tadi sudah dikatakan oleh Bu Husna, keyakinan kelas adalah kesepakatan yang kita buat bersama antara guru dan anak untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Nah, peraturan kelas di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa dan harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh anak. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dalam membuat keyakinan kelas itu harus disesuaikan dengan kondisi sekolah kita, lingkungan kita. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, karena anak-anak pun akan berpendapat keyakinan kelas seperti apa yang akan kita jalankan. Nah, yang terakhir Bu, segitiga restitusi. Tadi kita sebagai guru memotivasi kita sebagai posisi guru di manajer itu
segitiga restitusi. Gitu. Jadi yang dipilih ibu-ibu apa Bu posisi kita sebagai posisi kontrak? Nah, manajer ya, sebagai manajer itu kita harus melakukan melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa saja? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, karena di dalamnya itu antara guru dan anak itu sendiri melakukan komunikasi. Ya, di dalamnya itu ada kita bisa mencari solusinya dan kita mengingatkan kembali keyakinan-keyakinan apa yang sudah kita buat. Nah, dalam melakukan tahap segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas, yang terakhir keyakinan. Pada menstabilkan identitas, yang pertama berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung mencap anak itu salah, tetapi ketika anak melakukan kesalahan itu adalah suatu pembelajaran. Nah, di sini kita harus menstabilkan identitas anak ketika anak berbuat salah. Nah, berbuat salah itu wajar karena setiap manusia itu melakukan kesalahan. Karena kalau anak melakukan kesalahan kita langsung kamu salah, kamu harus ini harus itu. Nah, itu ternyata di situ anak akan menjadi orang yang gagal, tidak berkembang. Jangan ya Bu, jangan. Yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini ketika kita sudah melihat anak melakukan kesalahan, kita komunikasi dengan anak, menanyakan kenapa kamu tadi melanggar peraturan, kamu tidak memakai sepatu itu. Nah, di situ kita memvalidasi tindakan yang salah. Kamu punya alasan, ternyata disuruh mboten ngambil sepatu, wong sepatune kotor. Nah, itu guru akan tahu alasan anak kenapa melanggar peraturan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memotivasi secara intrinsik, motivasi yang ada dalam diri. Nah, di sini dalam menanyakan keyakinan kelas, kita akan menanyakan terhadap anak yang tadi melakukan kesalahan. Nah, keyakinan kelas seperti apa yang telah kita sepakati bersama. Ketika anak tidak memakai sepatu, anak akan mengingatkan bahwa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bahwa kalau kita belajar berangkat ke sekolah kita harus bersepatu, seperti itu ya. Nah, di sini sebenarnya kita akan nanti ya Bu, setelah kegiatan ini kita akan praktek membuat keyakinan kelas. Ini saya sudah menyiapkan ini, tapi ternyata waktunya sudah. Ya, kita lanjut saja. Ini penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terangkan terhadap anak. Ini ada Mbak Nabila, dia ternyata berangkat sekolah itu terlambat ketika anak-anak sudah melakukan upacara. Di sini alasannya apa? Anak itu terlambat. Ternyata dalam memvalidasi tindakan itu, anak itu akan mengatakan ternyata ketika terlambat sekolah dia matur, Bu Guru, mama niku karo saleh suwi banget, durasi terlambat. Di situ kita sebagai manajer, sebagai guru, kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Penutup Bu, sudah penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi masa saat ini, bagaimana ajaran dirinya sebagai pengembang manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri,
merdeka bertanggung jawab, standar nasional pendidikan. Terima kasih. Salam guru bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Demikian pemaparan kita kali ini. Kita refleksi dulu ya. Tadi kita dalam kegiatan kita kali ini kita merefleksikan diri apa yang didapat oleh ibu sekalian pada acara pada siang hari ini. Menarik, bermanfaat, terutama untuk kita semua dari pendidik TK maupun Terima kasih. Ternyata acara kita kali ini sangat bermanfaat. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Ada yang lain? Refleksi. Terima kasih kesempatannya Bu Rahma. Refleksi untuk ujian hari ini, alhamdulillah setelah dari awal sampai akhir, alhamdulillah saya menjadi lebih tahu, menjadi lebih paham apa yang saya dapat dulu, kemudian diperiksa oleh Bu Rahma, lebih paham, terutama lebih tambah banyak ilmunya, begitu Bu Rahma. Makin bahagia juga. Oke, terima kasih Bu Sari adalah guru penggerak angkatan 9. Nah, di dalam refleksi ini beliau ternyata mengingat kembali ilmu-ilmu yang telah beliau pelajari dari dulu untuk saat ini. Ada lagi yang mau memberikan refleksi? Bunda Nadia? Bu Husna? Yuk. Apa? Refleksi pada saat ini. Dari awal kegiatan hingga akhir refleksinya yaitu terutama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmawati yang sudah mengundang kami semua sehingga kita lebih tahu bagaimana seharusnya kita bertindak sebagai guru kepada anak-anak, terutama berusaha menjadi berperan sebagai guru manajer atau among kalau tidak salah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih refleksinya Bu Husna. Terima kasih teman-teman juga kepada teman-teman dari PAUD Argerini Lombok dan teman-teman